Halo pelaku usaha, mitra UMKM, Sibakul Jogja, Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Wira Sutirta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memasarkan produk melalui marketplace. Dimulai dari kenapa kita harus berjualan di marketplace, bagaimana membuat akun di marketplace, bagaimana upload produk, dan yang terakhir adalah bagaimana mengoptimasi produk di marketplace. Kenapa kita harus jualan di marketplace? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita berjualan di marketplace. Pertama, surganya orang belanja. Jualan di marketplace itu ibarat jualan di pasar. Orang datang ke mall atau ke pasar pasti tujuannya untuk berbelanja. Begitu juga orang yang datang atau berkunjung ke marketplace pasti tujuannya untuk berbelanja. Mungkin ada juga yang berkunjung ke marketplace awalnya melihat-lihat produk dan pada akhirnya karena tertarik dengan produk tersebut akhirnya ia memutuskan untuk belanja. Alasan yang kedua, pasar yang lebih luas. Ada puluhan juta orang yang berkunjung di marketplace setiap bulannya. Kalau 70 juta orang itu berarti lebih dari 30% dari total populasi penduduk Indonesia. Alasan yang ketiga, tidak ada biaya alias gratis. Kalau Anda membuka toko di marketplace, maka Anda tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Ya, mungkin ada untuk fitur-fitur tertentu mengeluarkan biaya, seperti di Tokopedia misalkan untuk super seller, ada biaya yang dikeluarkan, tapi nilainya relatif kecil, hanya 1% saja. Itu pun dari produk yang terjual. Ini tentu berbeda kalau seandainya kita bikin website, di mana kita harus mengeluarkan uang untuk membuat website, untuk membeli hosting, untuk membeli domain, ditambah lagi kita harus memperpanjang setiap tahunnya atau setiap bulannya. Dengan di marketplace, semua biaya itu tidak ada. Kita hanya tinggal upload, tidak ada biaya sedikit pun. Kecuali yang seperti saya sampaikan tadi, untuk fitur-fitur tertentu ada biaya. Itu pun sangat murah sekali. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat akun di marketplace. Dalam hal ini saya akan memberikan tutorial membuat akun di Tokopedia. Pertama, pastikan Anda sudah menginstal Tokopedia ya. Silakan buka Play Store, lalu cari Tokopedia, kemudian install. Ya, setelah berhasil teman-teman bisa buka aplikasinya. Oke, setelah dibuka, teman-teman bisa mendaftar dengan memasukkan email atau nomor handphone teman-teman. Jadi bisa pakai email atau nomor handphone teman-teman. Ya, setelah teman-teman mendaftar, nanti teman-teman akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Kemudian setelah dapat kode verifikasi, teman-teman bisa lanjutkan dengan verifikasi. Setelah itu teman-teman diminta untuk memasukkan nama lengkap teman-teman. Teman-teman bisa isikan di sana ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman memasukkan nama, kemudian teman-teman diminta untuk membuat PIN Tokopedia. Apa gunanya PIN ini? PIN ini nanti untuk teman-teman bertransaksi di Tokopedia. Misalkan ada transaksi masuk, nanti untuk mencairkan uang dari hasil penjualan, teman-teman akan memasukkan PIN ini. Oke, selanjutnya ada tawaran untuk mengaktifasi OVO. Ini bisa dilanjutkan atau teman-teman mengisi, itu pilihan saja. Saya skip aja. Ya, kita sudah berhasil membuat akun pribadi ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan untuk membuat akun toko, karena kita menginstal Tokopedia ini untuk berjualan. Oke teman-teman, kita akan buat akun toko. Di aplikasi ini kita scroll ke bawah, kemudian teman-teman bisa sentuh buka toko gratis. Nah, teman-teman bisa sentuh, bisa tap di sana gitu ya. Lalu kita masukkan alamat di mana posisi toko kita. Kalau di sini saya menentukan titik alamatnya berada di Bantul. Nah, setelah kita memasukkan alamat, maka kita sudah berhasil membuat toko. Kita tinggal melengkapi profil bisnisnya. Nah, untuk melengkapi profil bisnis, teman-teman bisa masuk ke pengaturan yang ada di pojok kanan atas yang gambar gerigi ya. Nah, di sana ada profil toko, kemudian ada catatan, kemudian jam buka toko. Itu diupayakan dilengkapi semuanya teman-teman. Karena kalau kita buka akun di marketplace, itu kelengkapan identitas toko itu sangat membantu membuat kepercayaan pembeli. Kita lanjutkan
kita isi gambar profil toko kita, bisa logo atau berupa gambar produk. Dalam hal ini saya akan mencantumkan, karena di sini saya akan jualan jam tangan gitu ya, maka saya bikin profil toko saya jam tangan. Kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan slogan toko. Kalau di sini saya buat mitra jam fashion Anda. Kemudian teman-teman diminta juga untuk memberikan deskripsi toko. Silakan teman-teman isikan, teman-teman itu menjual apa sih di sana, isikan di deskripsinya. Selanjutnya di sini ada tawaran untuk menjadi power merchant. Teman-teman bisa ikuti untuk menjadi power merchant. Dengan bergabung menjadi power merchant Tokopedia, banyak fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan, seperti misalkan data penjualan, kemudian data kata kunci dan lain sebagainya. Atau kalau seandainya pun teman-teman belum mau untuk ikut jadi power merchant, teman-teman menjadi seller reguler saja sudah cukup. Selanjutnya, teman-teman akan menentukan mitra ekspedisi yang akan menjadi mitra toko teman-teman dalam mengirimkan barang. Di sini banyak pilihan, ada JNE, ada Si Cepat, ada Pos Indonesia. Nah, teman-teman, saran saya semua ekspedisi yang tersedia sebaiknya teman-teman centang. Tujuannya untuk apa? Agar konsumen memiliki sekian banyak pilihan jasa ekspedisi. Jadi saya sarankan teman-teman centang semua ekspedisi yang tersedia di layanan Tokopedia. Baik, dengan menyelesaikan profil toko, deskripsi toko, kemudian jam buka, jam tutup, kemudian pilihan layanan ekspedisi, teman-teman sudah menyelesaikan kurang lebih 40% dari toko yang teman-teman ingin bangun. Selanjutnya kita tinggal mengupload produk yang akan teman-teman jual. Berikut cara upload produk di Tokopedia. Pertama-tama teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sana ada pilihan tambah produk. Teman-teman sentuh tambah produk. Kemudian teman-teman isikan apa yang mau teman-teman jual. Di sana ada 70 karakter. Saran saya teman-teman penuhi semua judul produk yang akan teman-teman jual. Dalam hal ini saya akan menjual jam tangan, maka saya akan tulis di sini jam tangan pria Daniel Wellington. Kemudian saya lanjutkan dengan koma jam branded, kemudian jam pria. Saran saya teman-teman 70 karakter ini teman-teman penuhi semua, jangan terlalu sedikit gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar kalau orang mencari jam pria, teman-teman bisa muncul. Konsumen mencari jam tangan Daniel Wellington, teman-teman bisa muncul. Jam branded, teman-teman juga bisa muncul. Oke, selanjutnya teman-teman akan pilih kategori ya. Biasanya sudah langsung aplikasi sudah bisa mendetek pilihan kategorinya. Setelah memilih kategori, kita akan memasukkan 5 foto. Nah, teman-teman bisa memasukkan 5 foto. Nah, teman-teman saran saya 5 foto ini teman-teman harus maksimalkan, masukkan ke 5 foto, kemudian dengan angle yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sedang dipakai, kemudian ada yang misalkan ditaruh di atas meja. 5 foto ini sebaiknya dari sudut atau angle foto yang berbeda. Setelah memasukkan foto, kita memasukkan harga. Nah, di sini triknya teman-teman, kalau harga jam ini 1 juta, maka saya tidak menulis 1 juta, bukan 1000000. Enggak, tapi kita buat 999.899 rupiah misalkan. Nah, pernah kan kalau kita lihat di mall misalkan ya, harganya 299.000. Sebenarnya itu harganya ya 300.000 gitu ya. Tapi umumnya konsumen Indonesia ngelihat angka di depannya. Menurut mereka angka 900.000 itu lebih murah daripada angka 1 juta. Padahal sebenarnya selisihnya ya hanya 100, 200 atau bahkan 1.000 rupiah saja. Teman-teman, saran saya kalau mengupload harga, bikinlah harga yang ya lebih murah, 200 perak atau 300 atau 1.000. Setelah mengupload harga, teman-teman diminta untuk memberikan deskripsi pada produk yang teman-teman jual. Jumlah karakter yang disediakan di deskripsi ini cukup panjang, ada 2.000 karakter. Saran saya sebaiknya teman-teman bisa penuhi 2.000 karakter tersebut. Di awal deskripsi, teman-teman mungkin bisa memasukkan spesifikasi
produknya, kemudian setelah deskripsi produknya teman-teman lanjutkan dengan semacam copywritingnya yang membuat pelanggan itu percaya dengan teman-teman, dengan toko teman-teman, sehingga akhirnya mereka membeli melalui toko teman-teman. Di sini karena saya jualan jam tangan, saya tulis spesifikasinya, ukuran, warna, jenis kulit, kemudian saya tambahkan juga copywriting untuk menggugah calon pembeli agar membeli produk di saya. Di sini saya tuliskan jam ini adalah jam model klasik, sangat pas untuk Anda yang ingin tampil lebih berwibawa namun tetap fashionable. Nanti untuk copywriting teman-teman bisa cari di berbagai referensi ya. Buatlah sekreatif mungkin, buatlah semenarik mungkin sehingga pembeli yang membaca yakin jam yang sedang dilihatnya adalah jam pilihan yang tepat untuk dia pakai. Nah, itu pintar-pintar teman-teman untuk membuat deskripsinya. Setelah teman-teman selesai membuat deskripsi, lalu teman-teman simpan, pada bagian bawah itu ada video. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman juga mengupload video. Apa tujuannya? Agar si konsumen lebih memiliki atau lebih mengerti atau lebih bisa memahami apa yang teman-teman jual. Nah, cara mengupload videonya cukup gampang ya. Teman-teman bisa ambil di YouTube kalau seandainya videonya sudah tersedia, atau teman-teman bisa bikin video sendiri kemudian teman-teman upload di YouTube, kemudian URL-nya itu masukkan di link atau di kolom yang tersedia. Setelah linknya teman-teman masukkan, teman-teman bisa sentuh tombol tambah, lalu video otomatis masuk ke dalam deskripsi. Setelah itu teman-teman simpan. Lalu teman-teman memasukkan berat produk yang teman-teman jual. Di sini saya karena jualan jam, saya buat berat jam tersebut adalah 300 gram. Nah, buat teman-teman yang menjual produk pre-order, teman-teman bisa memilih ya berapa hari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi catatannya teman-teman, jangan juga terlalu lama membuat pre-order gitu ya. Karena setiap konsumen yang beli kemudian membayar, mentransfer uangnya ke Tokopedia, pasti menginginkan barang yang dia beli itu secepatnya datang ke tempat dia. Nah, kalau teman-teman membuat waktu pre-order ini terlalu lama, itu bisa menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memilih seller yang lain. Maka sekali lagi saran saya, kalaupun teman-teman mengaktifkan pre-order, durasi waktunya jangan terlalu lama. Oke, setelah nama produk selesai, kemudian harga produk selesai, deskripsi produk selesai, kemudian video sudah selesai, berat pengiriman sudah, berarti proses upload produk selesai. Teman-teman tinggal simpan. Nah, setelah teman-teman sentuh simpan, maka akan berproses. Teman-teman bisa lihat di layar ya, scroll ke bawah ya, dari atas terus scroll ke bawah, nanti akan terlihat proses sedang mengupload produk. Nah, sudah selesai, satu produk sudah masuk. Nah, saran saya teman-teman, untuk teman-teman yang punya baru buka toko, sebaiknya mengupload produk sekurang-kurangnya 5 produk. Untuk apa? Ya biar kita punya produk dulu. Nanti sambil jalan, teman-teman sudah ada penjualan, sudah ada transaksi, sambil teman-teman nanti mencari produk baru yang bisa dijual. Namun untuk tahap awal, untuk toko baru, sebaiknya teman-teman mengupload sekurang-kurangnya 5 produk. Terus bagaimana sih caranya untuk menambah produk? Nah, di Tokopedia ini sangat gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal menyentuh tombol titik 3 yang ada di samping produk yang sudah tayang sebelumnya ya. Ini akan saya sentuh. Nah, akan muncul ada ubah, duplikat, hapus, dan seterusnya. Nah, kita pencet duplikat. Kita tinggal ganti fotonya ya. Kita hapus foto-fotonya, kita masukkan foto-foto yang baru. Kemudian pencet selanjutnya. Kemudian nama produknya kita rubah. Buat nama produk yang berbeda dari nama produk atau judul produk sebelumnya. Di sini saya akan menulis model terbaru. Nah, setelah berhasil, teman-teman tinggal pencet simpan. Sudah nambah 2 produk. Untuk produk yang ketiga, keempat, dan kelima prosesnya sama teman-teman. Sambil nanti teman-teman jalan, kalau seandainya sudah ada penjualan, teman-teman bisa cari dengan produk baru. Oke teman-teman, tadi kita sudah upload produk di Tokopedia, di akun Tokopedia kita. Selanjutnya gimana sih cara mengoptimasinya sehingga segera ada transaksi penjualan di toko kita? Yang pertama teman-teman, tantangan sebagai seller baru adalah closing perdana.
pecah telur. Nah, teman-teman harus bisa pecah telur duluan. Dan inilah tantangan terberatnya. Karena produk apapun yang bagus, yang teman jual, kalau belum ada penjualan, biasanya si konsumen masih ragu. Mereka mungkin masih menimbang-nimbang ya, ini seller beneran apa enggak? Terpercaya apa enggak? Kualitas produknya seperti apa? Nah, sehingga memang tantangan bagi toko baru adalah pecah telur, penjualan perdana, closing perdana. Di sini saya akan kasih tips gimana untuk segera terjadi penjualan perdana. Nah, untuk tahap awal, teman-teman kan belum ada tuh orang luar yang percaya dengan tokonya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menghubungi saudara teman-teman atau temannya teman-teman yang berada di daerah mana. Misalkan kalau teman-teman sekarang posisinya di Jogja, nah teman-teman bisa minta tolong, mungkin ada saudara atau keluarga yang domisili di Jakarta untuk membeli produknya teman-teman melalui akun Tokopedia. Nah, ketika mereka sudah membeli, kan di sana akan terrecord sebagai satu transaksi. Nah, kemudian kita minta untuk memberikan bintang 5, kemudian komentar positif. Nah, setelah terjadi transaksi itu, harapannya calon-calon pembeli yang lainnya menjadi lebih percaya pada toko teman-teman. Tips yang kedua untuk mengoptimasi penjualan adalah foto yang bagus. Teman-teman, transaksi online antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung. Si pembeli tidak melihat, tidak menyentuh barang yang hendak mereka beli. Satu-satunya yang mereka tahu tentang produk tersebut adalah dari gambar yang teman-teman seller upload. Untuk itu teman-teman, sebaiknya teman-teman bisa menyajikan foto produk sebaik mungkin, sebagus mungkin dari berbagai angle. Kalau Tokopedia, foto yang disajikan maksimal 5 foto. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan 5 foto tersebut? Saya kasih contoh, misalkan teman-teman jualan handphone, bisa dari tampilan depan, tampilan belakang, kemudian tampilan tidur seperti ini. Yang jelas, 5 foto yang tersedia itu teman-teman harus bisa maksimalkan. Kemudian yang tak kalah penting juga teman-teman sebaiknya menambahkan watermark pada foto produk yang teman-teman upload. Watermark bisa berupa logo usaha teman-teman atau nama toko teman-teman. Ini akan lebih meningkatkan kepercayaan calon pembeli kepada toko teman-teman semua. Kemudian video yang tadi kita masukkan di bagian deskripsi teman-teman sebaiknya juga ditambahkan. Walaupun video tersebut ya durasinya 30 detik gitu ya, durasinya nggak terlalu panjang, tapi teman-teman diusahakan untuk dimasukkan, karena semakin banyak foto yang bagus yang kita masukkan, kemudian deskripsinya bagus, ada videonya juga, maka di sana akan menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Nah, ketika pelanggan merasa puas, ketika pelanggan merasa nyaman, ketika pelanggan merasa mendapatkan informasi yang jelas, yang cukup terhadap produk yang hendak dia beli, maka tentunya tingkat kepercayaan pelanggan menjadi berlebih kepada teman-teman. Dan ketika dia sudah percaya, maka sangat besar kemungkinan closing akan terjadi pada toko teman-teman. Kemudian tips yang ketiga adalah judul produk. Nah, teman-teman, di Tokopedia ada untuk judul produk itu ada 70 karakter. Nah, teman-teman harus optimalkan betul judul produk ini, karena judul ini sangat berpengaruh sekali pada algoritma pencarian marketplace itu sendiri. Kalau teman-teman jual jam tangan, misalkan Daniel Wellington, tidak cukup kalau hanya menuliskan jual atau jam tangan Daniel Wellington, karena nggak semua orang mencari jam dengan judul itu. Ada juga yang mencari dengan jam tangan pria, jam tangan modern, misalkan jam tangan klasik, jam tangan model baru, jam tangan terpopuler. Nah, maka sebaiknya dengan kata kunci apapun yang diketikkan oleh pelanggan, oleh calon konsumen, produk yang teman-teman tawarkan itu muncul. Nah, bagaimana untuk membuat itu muncul? Ya, dengan mengoptimasi judul yang teman-teman bikin, gitu ya. Varian judulnya harus macam-macam. Kemudian tips yang keempat, yang terakhir dari saya, teman-teman, adalah aktif. Di awal-awal penjualan mungkin teman-teman
ngecek, wah kok belum ada penjualan, belum ada penjualan. Nah, saran saya teman-teman ya sabar. Tapi bukan berarti ya ditinggal begitu saja gara-gara belum ada order teman-teman cuek, acuh. Jangan seperti itu. Nah, teman-teman harus aktif melihat toko teman-teman. Kalau bisa ya setiap jam gitu ya, teman-teman lihat saja. Teman-teman buka tokonya, lihat produk, walaupun belum ada penjualan, nggak apa-apa. Yang penting aktif. Kenapa seperti itu teman-teman? Biar sistem merecord Anda, merecord teman-teman itu aktif, dan konsumen ketika ngelihat di toko teman-teman terlihat di sana, wah aktif 5 menit lalu, aktif 1 jam lalu, aktif 7 menit lalu. Nah, ketika konsumen melihat keaktifan teman-teman seperti ini, maka mereka menganggap toko ini hidup, toko ini aktif, toko ini ada. Nah, tapi kalau seandainya konsumen kebetulan ngelihat toko teman-teman aktif 3 hari lalu, aktif 1 minggu yang lalu, ya mereka ragu untuk belanja di tempat teman-teman. Wah, ini jangan-jangan abal-abal gitu ya. Atau jangan-jangan, wah ini sudah nggak aktif lagi nih seller ini. Atau wah seller ini sudah tutup misalkan. Nah, maka ada atau nggak ada penjualan untuk seller baru, sebaiknya aktif memeriksa atau membuka akun di Tokopedia-nya. Itu tadi tips dari saya tentang berjualan di marketplace, dalam hal ini Tokopedia. Untuk marketplace yang lain seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, pada prinsipnya sama teman-teman. Jadi teori tadi, ilmu tadi itu bisa juga teman-teman terapkan di Shopee, di Bukalapak. Hanya saja kebetulan kita tadi membahas tentang Tokopedia. Nah teman-teman, mudah-mudahan tips yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipraktekkan oleh teman-teman, dan saran saya segera lakukan, segera eksekusi, karena pasar di marketplace itu begitu besar. Sayang kalau seandainya tidak dimaksimalkan. Saya Wira Sutirta, terima kasih.